Oke, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya yakin bahwa hari ini Allah akan lebih jelas lagi memberikan kebenaran firman Tuhan kepada hidup kita, yang membawa dan memberikan kepada kita bukan hanya kekuatan hidupnya sendiri, tapi juga yang akan menghantar kita sampai kepada garis akhir. Saya ajak kita untuk berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk damai yang Kau berikan kepada kami. Di hari-hari minggu yang terdahulu Tuhan, Engkau menyatakan damai-Mu, Engkau menganugerahkan damai-Mu melalui pemberitaan firman yang Kau sampaikan kepada kami dan menjadi iman dalam hidup kami. Tidak ada pergumulan, tidak ada konflik batin dalam hidup kami. Bahkan kami mengerti apa yang Kau ucapkan Tuhan. Berbeda antara kata baru dan diperbaharui. Kami tahu bahwa Engkau ingin memperbaharui dan memperbarui hidup kami, langkah hidup kehendak kami, semua keadaan diri kami. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena Engkau menyingkapkan kebenaran itu satu tahap demi tahap, sehingga kebenaran yang seutuhnya itu digenapi oleh karena Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih, dan kami siap saat ini untuk kebenaran yang baru. Kami siap untuk memelihara kebenaran di dalam hidup kami dan melepaskannya Tuhan untuk kepentingan Engkau, agendamu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sekarang siap bagi firman-Mu. Amin. Hari ini saya akan membagikan pada saudara bagaimana Roh Kudus berhenti bekerja di dalam diri saudara. Minggu lalu saya sampaikan pada saudara tentang cara berpikir pengertian yang salah mengakibatkan Allah stop bekerja, karena itu menimbulkan keyakinan dan sikap hidup saudara yang pasif, mengakibatkan Allah berhenti bekerja dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Maksud saya Roh Kudus berhenti bekerja dalam hidup saudara. Roh Kudus bekerja berhenti dalam hidup saudara, tetapi saudara tetap melanjutkan perjalanan rohani saudara. Tetapi saya katakan bukan lagi Roh Kudus yang berkarya, yang bermitra dengan saudara, tapi roh yang lain. Saya ingin kita membuka pertama kali firman Tuhan, saudara. Pertama kali firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dikatakan demikian, ayat yang pertama saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dikatakan apakah roh-roh itu berasal dari Allah? Saudara harus bisa pahami. Nah, ini adalah hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah mulai memasuki kehidupan rohani. Karena dia akan mulai bergaul dengan bermacam-macam pekerjaan dan manifestasi yang berasal dari roh. Ini penting buat saudara. Karena kalau banyak orang Kristen, hanya orang Kristen lah yang menyetop pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus berhenti bekerja di dalam hidup saudara, fatal hidup saudara. Mengapa fatal hidup saudara? Karena sejak engkau lahir baru sampai engkau mencapai garis akhir dari apa yang Tuhan tetapkan, takdirkan buat hidup saudara, saya mau beritahu pada saudara bahwa semuanya itu ada dalam kepemimpinan Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen dia nggak tahu bahwa roh yang memimpin perjalanan hidupnya yang dia taati itu adalah bukan Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan kehidupan seperti ini bisa saudara alami. Maka Alkitab mengatakan kepada kita, dikatakan apa?
Jangan percaya pada setiap roh. Dikatakan jangan percaya pada setiap roh. Tapi uji roh-roh itu. Apakah itu berasal dari Allah? Berarti mungkin ini yang saudara tidak pernah kerjakan sampai hari ini. Berarti katanya dia bilang begini, perhatikan baik-baik kalimat ini. Jangan percaya akan setiap roh. Betul atau tidak? Apa yang terjadi pada diri saudara, saudara jangan percaya. Tetapi dia bilang ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Saya mau tanya pada saudara. Roh Kudus berasal dari Allah atau tidak? Ya, berarti saudara diperintahkan oleh Allah juga untuk menguji apakah itu Roh Kudus. Pertanyaan saya dan penekanan saya sekarang buat saudara adalah, saudara pernah nggak menguji bahwa itu Roh Kudus? Belum pernah toh? Saudara terima saja dalam hidup saudara. Jangan-jangan yang memimpin perjalanan hidup saudara, saudara semangat sampai hari ini, saudara hadir di gereja ini, bersama dengan gembalamu, adalah kepemimpinan daripada roh lain. Oke. Awal penyampaian firman Tuhan yang terbaik adalah di awalnya adalah saudara membuat orang itu terkejut. Itu yang terbaik saudara. Karena apa? Karena itu adalah obat menghilangkan ngantuk saudara. Syok saudara mendengarnya. Saudara tidak usah khawatir. Karena saudara sekarang berada di dalam waktunya Tuhan. Allah akan meng-clearkan kepada saudara. Menjelaskan kepada saudara sehingga saudara betul-betul menjadi terang benderang, saudara akan lenyap rasa ketakutan saudara. Baik, saudara. Saya melihat ada banyak kesalahpahaman dan saya adalah seorang yang selalu meneliti sama sekali semua bahasa di Alkitab. Saya bukan jebolan teologi, sekolah teologi, tapi saya jebolan sekolah teknologi. Beda teologi, teknologi. Jadi saya adalah orang yang mempelajari secara teknis. Semua detailnya saya melihatnya. Nah, catat ini yang pertama, saya temukan realitanya dalam kehidupan pada masa sekarang ini. Dengan di Alkitab, bahasanya itu mengalami keliru tentang Roh Kudus. Yang pertama adalah soal menantikan Roh Kudus. Menantikan Roh Kudus atau bisa dibilang menunggu Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang kok mendengarkan kalimat menantikan kepenuhan Roh Kudus, menantikan turunnya Roh Kudus. Ya, apa sajalah, menantikan apa biasanya? Baptisan Roh Kudus. Bahkan kadang-kadang itu menjadi topik, menjadi hal yang diajarkan. Dan kadang-kala itu dipraktekkan. Dan sikap itu mulai muncul soal menantikan itu. Kadang-kadang kau berdoa semalam-malaman. Sama seperti saya. Saya mencari ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Seperti yang saya pernah kisahkan kepada saudara. Kadang-kadang kau berpuasa. Engkau ingin mengalami, menanti untuk menerima Pentakosta pribadi. Bahkan dikatakan ada jemaat juga, bahkan ada beberapa orang di gereja yang meminta jemaatnya untuk terus tekun mencari Roh Kudus dengan hidupnya dan dalam penantiannya. Saudara harus tahu, ketika engkau memenuhi syarat, saya ulangi, ketika engkau memenuhi syarat menurut hukum kerjanya Allah, salah satu adalah lahir baru. Ketika engkau mengalami lahir baru, percaya di dalam Kristus, lahir baru. Saudara tahu, Roh Kudus datang tanpa engkau ketahui. Kenapa? Karena engkau memenuhi syarat. Tapi kenapa kita masih terus
salah melihat. Bahkan kau masih berani mengatakan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul itu pun masih berlangsung sampai saat ini. Betul, tetapi engkau harus lihat, engkau harus memiliki fondasi, alasannya apa dulu. Saudara bisa melihat akibatnya banyak hati orang karena salah dalam kalimat menanti Roh Kudus. Menanti kebenaran Roh Kudus, mereka sampai hari ini tetap menginginkan masih dalam penantian untuk bisa mengalami sama seperti apa yang dialami, apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Saudara mau tahu dampaknya? Mereka kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak lazim. Kenapa? Alkitab sudah mendorong saudara, mulai hari ini, ujilah setiap roh. Kalau yang datang itu, rohnya roh apa dulu? Engkau tidak bisa berkata, oh aku sekarang sudah mengalami pengalaman Pentakosta pribadiku. Hati-hati saudara. Kenapa? Mungkin kau mengukurnya dari perasaan-perasaan yang ajaib, tidak lazim. Kau mengalami visi, mungkin kau mendengar suara. Wah, aku mendengar suara. Mungkin kau berbahasa lidah, bergoyang-goyang, lalu mengalami gejala-gejala sama seperti yang kau lihat selama ini di gerejamu, di konferensi-konferensi. Lalu kemudian kau mulai mengucapkan, memberikan kesaksian, aku memiliki semakin indah bagiku dalam pandangku bahwa Yesus itu semakin indah. Engkau hanya mengatakan bahwa Yesus itu indah. Keindahannya di mana? Paulus menemukan bahwa indahnya kehidupan Yesus itu adalah di kehidupannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, apa yang dikerjakan, bukan wajahnya. Ujilah setiap roh. Saudara bisa lihat itu. Mari kita sama-sama melihat. Lukas pasal 24 ini dasar ayatnya. Mengapa mereka sampai pada titik menantikan kepenuhan Roh Kudus atau menantikan Roh Kudus. Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan di sini, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu. Dia bilang, aku akan mengirim kepadamu, berarti dia harus dulu ketemu dengan Bapa, mengingatkan Bapa. Apa yang dijanjikan Bapakku? Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Kota apa? Yerusalem. Karena Yesus sudah bangkit di sini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Seandainya engkau mengukurnya juga secara lahiriah, engkau tidak memenuhi syarat. Juga pada Kisah Rasul 1 ayat 4. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 4. Saya baru akan lanjutkan. Sudah? Kita kutip sebagian saja. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi ini untuk mengkonfirmasi Lukas 24 tadi. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan, apa dikatakan? Janji Bapa. Kalau kita ukur-ukur secara lahiriah, bukankah engkau menantikan adalah dari kalimat menantikan. Engkau sekarang memiliki sikap menantikan. Betul tidak? Ada yang tidak cocok. Engkau tinggal di Pangkal Pinang. Engkau tinggal di Medan. Engkau tinggal di Bogor. Harusnya tinggal di Yerusalem. Karena Yesus bilang Yerusalem. Itu sebabnya engkau saja tidak menguji secara lahiriah. Halo. Engkau saja tidak menguji secara lahiriah. Kau sudah salah di situ. Dengarkan saya. Dari dua ayat yang kita baca ini. Memang Tuhan Yesus menyuruh murid-murid menantikan Roh Kudus. Betul atau tidak? Betul, Lukas 24 tadi. Betul atau tidak? Betul, Kisah Rasul 1. Betul tidak?
menantikan Roh Kudus turun ke atas mereka. Namun, saudara, kalau lihat, saya juga coba melihatnya. Setelah peristiwa Pentakosta ini terjadi, tidak ditemukan di dalam Kisah Para Rasul maupun tulisan surat-suratnya Paulus, di mana ada perintah orang untuk menanti untuk menerima Roh Kudus. Apa yang saya mau sampaikan ini mengarah kepada bahayanya dalam hidup saudara. Tapi saudara bisa lihat 120 orang ini yang itu tetap aktif. Jadi dia meskipun dia menanti karena itu belum terjadi, sebelum-sebelumnya belum terjadi, dia tetap aktif dalam ketaatan kepada perintah Yesus. Dia taati, dia pergi ke Yerusalem. Dia tetap tinggal di Yerusalem. Dia tunjukkan dalam ketaatan. Jadi tetap aktif. Untuk saudara pergi dan tinggal di Yerusalem, saya mau tanya pada saudara, fungsi apa saudara yang aktif? Saudara tentu sudah mempelajari dong apa yang minggu lalu saya sampaikan kepada saudara atau yang minggu-minggu sebelumnya. Apa saudara? Fungsi kehendak jiwa saudara. Jadi saudara, ini bukan sikap yang pasif. Saudara bisa lihat. Lalu mereka mengatakan apa? Ternyata mereka mengganti Yudas dengan posisinya Matias. Ternyata di situ saudara bisa lihat. Mereka mulai mengadakan, tidak ada lagi perbedaan antara perbedaan gender. Para wanita juga ikut berdoa bersama-sama. Lalu kemudian mereka saling bersekutu selama 10 hari dan berdoa. Kita niru doanya, kita niru bersekutunya, kita niru malam harinya. Tapi kita nggak niru kotanya. Ya kalau mau sama-sama lah semuanya. Bukankah kita diminta untuk menguji setiap roh? Kalau ada dorongan itu di dalam hidup saudara, kalau ada dorongan dari luar untuk menyuruh saudara untuk langkah kehidupan rohani, berarti itu berasal dari roh. Kita harus uji roh itu. Kita ujinya simpel-simpel saja. Saudara mau tahu apa yang saya mau sampaikan? Setelah peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, tidak lagi digunakan kata menanti Roh Kudus itu. Sejak saat itu sampai seterusnya. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu apa? Menanti atau menerima? Menerima Roh Kudus." Betul tidak? Ketika kamu menjadi percaya, kenapa Paulus mengatakan menerima Roh Kudus? Karena dia tahu beberapa tahun yang lalu Roh Kudus yang ditunggu-tunggu sudah datang. Dan sekarang dicurahkan kepada setiap manusia. Allah berjanji untuk menyiap. Makanya dia tanya, kamu udah terima atau belum? Padahal Allah sudah kirim. Saudara mengerti? Allah sudah kirim, kamu sudah terima atau belum? Hati-hati saudara. Setiap kalimat yang masuk kepada kepalamu itu akan berubah menjadi sikap nantinya. Karena kalau sikap menanti tetap akan membuat engkau pasif nantinya. Saudara bisa lihat, tentu perubahan kata ini di Alkitab ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Betul tidak? Karena dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tidak dikatakan ini. Apakah kamu menanti Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ketika kamu sudah percaya? Tidak. Lalu kenapa kita melakukan yang berbeda, yang bertentangan dengan apa yang ditulis di Alkitab? Kemudian akan tetapi mereka menjawab dia, belum, kami belum pernah mendengarnya. Itu persoalannya. Berarti mereka belum mendengar bahwa Bapa menjanjikan
akan mencurahkan Roh Kudus. Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Menanti itu karena janji Bapa belum turun. Jadi saudara bisa lihat murid-murid ini menunggu selama 10 hari. Mereka dikatakan oleh Alkitab mereka menunggu saja. Tetapi mereka tidak menunggu dengan pasif. Mereka berdoa dalam kesatian. Mereka berangkat ke rumah yang dimana lokasinya ada di Yerusalem. Mereka berdoa di loteng. Mereka aktif menggunakan, saya ulangi, mereka menggunakan fungsi kehidupan yang ada pada diri mereka. Jadi saudara bisa lihat ini, penantian hari ini yang pasif, penantian yang pasif hari ini, itu kadang-kadang itu berbeda dengan pengalaman 120 murid-murid itu. Lalu saudara bisa lihat, mereka pada umumnya orang-orang yang menanti itu, mereka berharap apa yang terjadi setelah Pentakosta itu terjadi juga pada mereka. Oh, itu sebab itu harapan mereka. Oh, mereka menjadi superhero. Saudara mengerti? Mereka menjadi superhero. Ada yang menjadi Pacific Rim. Ada yang menjadi Iron Man. Nah, siapa itu megang kapak itu? Oh, ya, ada yang menjadi Thor. Oh, mereka menjadi superhero. Oh, mereka berharap. Saya mau tanya pada saudara, nanti saudara kaget mendengarkan statement saya. Saudara mau tahu, hal-hal yang supernatural seperti itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk roh. Alkitab mengatakan, ujilah setiap roh, apa roh itu berasal dari Allah. Saudara mengharapkan apa yang terjadi pada 120 orang 2000 tahun yang lalu, itu yang berasal dari Allah, itu terjadi pada diri saudara. Tapi saudara berada pada posisi yang bukannya menyebabkan hukum kerja Allah itu terjadi. Tapi justru hukum kerjanya roh lain yang terjadi. Kisah Rasul 4. Saya nggak tahu kita harus buka Kisah Rasul 4. Bukan berarti Allah berkehendak kita membuka Kisah Rasul 4. Bukan, ini tulisan saya yang berkehendak. Jadi jangan saudara menyangka bahwa saya juga pasif. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dikatakan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Mereka bukan 120 orang itu. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Tidak ada kata menanti. Apa yang mereka doakan? Mereka berdoa karena mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami tantangan. Berikan kepada kami keberanian. Dia bilang untuk apa? Memberitakan Injil. Betul tidak? Wah, itu doa mereka. Saudara bisa lihat ayat 29-nya. Dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Arti kata, supaya perjalanan kami lancar. Betul tidak? Dia tidak minta supaya iblis ataupun orang-orang yang dipakai oleh iblis ini dihalau, dimatikan. Tidak. Keberanian dari dalam. Untuk memberitakan itu, untuk melaksanakan kehendak-Mu. Keputusan ini diambil dalam doa mereka oleh fungsi kehendak mereka. Mereka tidak pasif. Akibatnya apa? Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Pasal 9 di rumahnya Cornelius. Pasal 9 di rumahnya Cornelius. Ayat yang tentang pertobatan Paulus, ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh, arti kata menerima. Betul tidak? Roh dengan Roh
Kudus. Saudara jelas? Kisah Rasul 10. Ini baru Cornelius. Ayat 44. Ketika Petrus di rumahnya Cornelius sedang berkata demikian, dia bilang apa? Turunlah Roh Kudus. Mereka tidak dalam sikap pasif menanti Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi dengarkan saya. Kalau engkau dalam sikap penantian dan kau berdoa sama seperti 2000 tahun yang lalu, menanti Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu tidak dapat dipanggil secara langsung. Roh Kudus hanya melihat syarat-syarat di mana hukum kerjanya itu sudah tercetak terjadi pada hidup saudara. Mengapa? Karena Roh Kudus ini adalah pemberian Bapa. Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Betul tidak? Roh Kudus kepada Bapa yang dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi dengarkan saya. Kalaupun kau berseru kepada Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah pada hidupku, penuhi aku, penuhi aku. Ingat, kau menyalahi firman Tuhan. Kau harus minta pada Bapa. Yohanes 14, mari kita lihat Yohanes 14, ayat yang ke-16, mari kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta. Bilang Yesus yang berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saya mau tanya pada saudaraku, apakah engkau meminta kepada Roh Kudus langsung? Tidak. Yesus yang akan berikan. Dia akan ngomong kepada Bapa supaya diberikan. Tetapi Yesus tetap mengikuti Lukas pasal yang ke-11 tadi. Yesus yang minta kepada Bapa supaya diberikan kepada murid-muridnya. Haleluya. Saudara bisa lihat orang-orang yang menanti itu meminta Roh Kudus. Betul-betul mereka alami. Penuhilah aku Roh Kudus. Roh Kudus penuhilah. Dan saya mau beritahu pada saudara. Ketika saudara melakukan seperti itu, maka hal yang supranatural terjadi. Saya katakan hal yang supranatural terjadi. Tapi sekarang saudara sudah tahu siapa yang berbuat itu. Roh jahat. Sebab apa? Sebab tidak ada kasus di dalam Alkitab di mana manusia meminta Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membaptis mereka secara langsung. Ingat, Roh Kudus itu adalah pemberian Bapa. Yesus saja berkata begini, aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus saja mengatakan demikian. Dengarkan saya. Kalau begitu kapan Roh Kudus datang? Saya mau garis bawahi. Saya mau berikan penekanan ini. Walaupun saya tidak panjang lebar karena saudara sudah tahu tentang kebenaran ini. Roh Kudus hanya datang kepada manusia baru. Apa arti manusia baru? Yang sudah lahir baru. Hanya itu saja. Berarti Bapa berjanji seperti ini. Selama jemaat di Efesus belum lahir baru. Saya ulang, belum lahir baru. Dia tidak punya hak. Bahkan kalaupun ditanya oleh Paulus, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Dia tidak pun tetap. Orang-orang jemaat di Efesus tidak punya hak untuk menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Tapi karena mereka sudah lahir baru, oleh pelayanan Rasul Apolos, makanya Paulus menanya, sudahkah ketika engkau percaya, sudahkah engkau menerima Roh Kudus?
Apa itu Roh Kudus? Kami belum pernah dengar. Penting buat saudara. Jadi Roh Kudus hanya datang kepada manusia baru. Manusia baru itu roh, saudara. Jadi dengarkan saya. Apa sebenarnya orang-orang yang salah kaprah ini? Yang melenceng ini, dia berharap menggunakan kata menanti Roh Kudus. Berharap Roh Kudus, dia bisa mengalami pengalaman seperti yang dialami 120 orang 2000 tahun yang lalu. Karena mereka meminta, berharap adanya perasaan, adanya suatu kondisi di mana mereka bisa mengalami sama seperti 120 orang ini dulu. Oh, saya ingin katakan, selamat datang pada kesesatan dan selamat datang bermitra dengan roh jahat. Karena roh jahat akan mensuplai semua peristiwa-peristiwa apapun yang pernah terjadi, hal-hal supranatural yang terjadi pada manusia 2000 tahun yang lalu. Dia akan kerjakan itu. Saudara akan memiliki perasaan seperti itu? Akan ada. Akan ada perasaan sukacita? Akan ada. Kenapa? Karena engkau masuk pada sebuah posisi yang namanya posisi pasif. Menanti. Ingat, ketika engkau lahir baru, engkau menjumpai manusia baru, engkau menerima Roh Kudus. Saya katakan engkau menerima Roh Kudus. Lalu mengapa engkau tetap menanti dan menginginkan pengalaman Pentakosta lagi? Saya katakan pengalaman Pentakosta lagi. Seolah-olah Roh Kudus itu belum ada di dalam hidup saudara. Bahkan oleh karena itu engkau belajar bagaimana engkau berpuasa, berlutut, berhari-hari. Saya mau beritahu secara medis, ketika engkau berdoa, berpuasa dalam keletihan, engkau terus-menerus berdoa dan berpuasa berhari-hari lamanya. Bilanglah 10 hari sama seperti 120 orang ini. Engkau berpuasa 10 hari, ingat. Ketika engkau melihat visi dan segala macam, itu halusinasi. Dan itu bisa dipertajam oleh roh jahat. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya roh jahat ingin membelenggu kehendakmu. Sehingga engkau tetap hidup dalam kelumpuran rohani yang pasif. Kadang-kadang ada orang rebah di lantai dan apa itu. Itu hanya perasaan tambahan. Iblis bisa melakukan seperti itu. Itu sebabnya kadang-kadang saudara bisa melihat pengalaman-pengalaman supranatural yang seperti itu. Itu disuplai oleh roh jahat sampai dia menunggu. Itu terjadi pada hidup saudara sampai dia menantikan kondisi saudara secara spiritual. Dia lihat keyakinan saudara, kepercayaan saudara. Lalu dia lihat kondisi tubuh saudara seperti apa. Saudara mengerti? Kondisi rohani yang dia tunggu oleh si jahat. Pasif. Karena itu sebabnya dia bisa bekerja menurut hukum kerjanya. Itu sebabnya hal supernatural akan terjadi. Dengarkan saya. Berhargakah Roh Kudus buat hidup saudara? Saya tanya pada saudara. Berhargakah Roh Kudus buat hidup saudara? Ya. Mana yang lebih berharga? Roh Kudus atau engkau mengalami pengalaman-pengalaman, memiliki pengalaman-pengalaman bahwa engkau sudah mengalami Pentakosta? Mana yang berharga buat hidup saudara? Ingat, Yesus yang penuh dengan roh. Lalu kemudian dikatakan dipimpin oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Hal yang berharga buat hidup kita adalah kita diyakinkan bahwa dia memimpin kita. Di mana dia memimpin? Dia dimulai dalam hidup kita. Jadi dengarkan saya. Roh Kudus tidak akan melakukan seperti keyakinan yang saudara miliki dari kalimat menanti Roh Kudus itu.
Karena apa? Karena itu bertentangan dengan hukum kerja kemitraannya dengan manusia. Akibatnya adalah, yang kedua adalah, roh jahatlah yang mengambil kesempatan dan bahkan sangat aktif bekerja. Saya katakan sangat aktif bekerja. Melakukan banyak pekerjaan tiruan. Sehingga orang percaya itu menjadi makin teguh. Berjalan menurut kepemimpinan roh jahat. Mengapa? Sebab syarat bekerjanya setan sudah terpenuhi, sudah didapati ada di dalam hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat itu. Kalaupun engkau mempersembahkan hidup saudara pada saat itu, saya ulangi, kalaupun engkau mempersembahkan hidup saudara saat itu kepada Tuhan dan kau merasa bahwa engkau sudah mempersembahkan doamu, janjimu, kekuatanmu kepada Tuhan pada waktu itu, saya mau beritahu pada saudara, sebenarnya engkau mempersembahkan semuanya itu adalah kepada roh jahat, bukan kepada Tuhan. Dan kadang-kala saya mau beritahu pada saudara, jangan engkau tertipu. Saya ulangi, jangan engkau tertipu oleh karena engkau melihat atmosfer di sekelilingmu itu. Kelihatannya atmosfer ini. Karena apa? Dia juga, saya katakan dia juga akan memberikan atmosfer yang supranatural. Itu oleh kemampuan roh-roh tersebut. Ini penting buat saudara. Oke? Clear buat saudara? Jadi menanti Roh Kudus itu sudah tidak berlaku buat saudara. Sebabnya Yesus mengatakan seorang perlu dilahirkan dari roh, R besar, roh. Roh melahirkan melalui benih, dilahirkan, maka hiduplah rohmu. Lalu Roh Kudus itu dikatakan adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sementara engkau tetap menanti Roh Kudus. Mungkin yang perlu engkau alami adalah bagaimana Roh Kudus itu memenuhi seluruh aspek bagian kehidupanmu. Itu yang kau penuhi. Kalau itu yang kau penuhi, dia akan berikan melalui kepemimpinannya. Tetapi rupanya tersembunyi di balik semuanya itu. Engkau menantikan itu, semuanya ada yang tidak jujuran ke saudara. Saudara ingin mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Hati-hati, jangan kau bohong, jangan kau dustai Tuhanmu. Oke? Nah, lalu kemudian saya temukan juga hal-hal walaupun ini tidak terlalu fatal, tapi ada baiknya. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 5. Sudah? Ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Orang percaya banyak mengira bahwa mereka harus menaati Roh Kudus. Mereka tidak mengikuti perintah Alkitab untuk memeriksa, membedakan roh kebenaran dan roh kesalahan. Mereka menganggap setiap roh yang datang kepada mereka adalah Roh Kudus. Itu sebabnya dengan dasar itu, ketika mereka pasif, lalu mereka mendapatkan firman Tuhan seperti ini, maka mereka akan mentaati roh yang mereka kira itu Roh Kudus datang pada hidup mereka, mereka akan taati karena ayat firman Tuhan ini. Dengarkan saya baik, saya perlu menjelaskannya untuk menyelamatkan hidup saudara, untuk menjelaskan ayat ini dulu. Kisah Rasul 5 ayat 32. Oke. Mari saudara bisa lihat Kisah Rasul 5 ayat 32. Katakan ayat 32. Ayat 32 itu ada kisahnya, yaitu di ayat 31.
Ada kisahnya di ayat 30. Ada kisahnya di ayat 29. Mari kita stop di ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada siapa? Kepada Allah daripada kepada manusia. Lalu kemudian dikatakan di ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus, kami dan Roh Kudus saksi yang dikaruniakan Allah. Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ini bukan ketaatan kepada Roh Kudus. Tetap tidak bisa engkau ubah, engkau harus taat kepada Allah. Nah, berbahaya bagi orang yang sekarang, dia tidak tahu roh apa yang menguasai hidupnya, langkah hidupnya. Roh Kudus. Lalu dia dapatkan firman, makin dalam dia terjerumus. Dia akan taati suara Roh Kudus. Maaf sebentar. Roh Kudus berkata, saya harus bawa 2 HP untuk pelayanan kali ini. Saya tidak tahu apa yang itu. Kau bawa 2 HP. Jangan. Roh Kudus berkata, ambil jalan sebelah kanan. Ambil jalan gitu. Kita lewat daerah jalan-jalan yang penuh dengan rumput-rumput. Roh Kudus berkata itu. Hati-hati saudara. Dengarkan saya yang baik. Di pengalaman hamba-hamba Tuhan, Roh Allah, khususnya adalah Roh Kudus, menolong kita untuk kita tetap melangkah dalam keadaan tidak berbahaya. Jadi dia tahu. Suatu ketika dalam satu buah perjalanan, seorang mengatakan ini, kamu ambillah, jangan ambil, dikatakan penerbangan saat ini, ikuti dulu papa, ikuti dulu bapak rohanimu, tinggal dulu bersama di sini. Dia dengan berat hati pada waktu itu, akhirnya dia taati. Besoknya dia dengar berita, penerbangan yang seharusnya dia terbangkan itu, menuju ke tempat asalnya dia itu, ternyata itu jatuh. Roh Kudus bisa menonton hidup kita. Tetapi ingat, ketaatan saudara tetap harus kepada Allah. Roh Kuduslah yang memimpin untuk engkau tetap taat. Tetapi ketaatan itu tetap kepada Allah. Dampak dari orang-orang yang pasif, dampak daripada orang-orang yang menanti Roh Kudus yang di poin pertama. Ini sekarang kita belajar tentang menaati Roh Kudus, itu banyak yang error. Engkau tidak diminta untuk menaati Roh Kudus. Saudara harus bisa paham itu. Dampaknya adalah orang-orang seperti ini, itu akhirnya hidup sama seperti mesinnya Allah. Mesinnya Roh Kudus. Dan dampaknya, saudara bisa lihat itu. Saudara bisa lihat apa yang terjadi. Saya ingin mengulang lagi dari apa yang saya sudah sampaikan berminggu-minggu yang lalu. Apa saja yang diperintahkan dari roh yang menggerakkan dia, itu akan dia taati. Karena dia salah kaprah terhadap Kisah Rasul 5 ayat 32 ini. Bukankah Roh Kudus juga harus kita uji? Itu 1 Yohanes 4 ayat 1. Apakah itu berasal dari Allah? Lain kedua adalah, yang pertama tadi apa saja yang diperintahkan roh yang datang pada diri mereka tadi. Yang kedua adalah setiap kali mereka melakukan suatu pekerjaan, mula-mula mereka mengarahkan tubuh mereka, menyediakan tubuh mereka untuk menunggu perintah. Jadi saudara bisa lihat, jiwa mereka non-aktif. Wah, ini orang aneh. Dan yang ketiga, bertambah lagi waktu, bertambah lagi keadaan pasif yang seperti ini. Lama kelamaan, roh itu sendiri, roh jahat itu, roh-roh itu akan mengambil alih, mengendalikan anggota tubuhmu, mulutmu, tanganmu. Kau akan bergemetar begini. Engkau akan terus. Coba pikir,
Gak mungkin roh Allah, roh kudus bikin bingung. Gak mungkin roh kudus itu mirip seperti merasuk orang. Dan yang keempat, ini yang fatal buat hidup saudara. Kalau kau bersikap pasif, dampaknya, rentetannya besar sekali. Akhirnya engkau percaya dan menyangka ketaatan kepada Roh Kudus itu menyenangkan hati Allah. Saudara harus ingat, saudara tidak diminta, disuruh untuk mentaati Roh Kudus. Saudara tetap harus mentaati Allah Bapa. Ini terjadi karena tidak menguji roh yang datang itu. Saudara tidak aktif, saudara segera pasif. Tidak aktif. Firman Tuhan itu paket. Kalau dikatakan uji setiap roh, setiap kemajuan rohani yang saudara inginkan, kau harus uji. Roh apa yang menyebabkan semangatku ini? Kita sudah belajar dari ayat 29-nya. Dikatakan Petrus mengatakan dengan lantang. Sebab dia juga yang mengatakan tentang kita harus ayat 32-nya dia yang mengatakan. Lalu ayat 29 dia mengatakan lebih. Kita harus lebih taat. Ini adalah fondasi kata dia. Ini fondasi yang ini keteguhan hati kita. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak ada, itu tidak bisa dirubah. Amin. Jadi saudara bisa lihat ini errornya, ini hidup ketidakbenaran. Jadi saudara bisa lihat, kalau dengarkan saya, kalau roh lain sekarang itu yang saudara taati, bagaimana tentang kepekaan rohani saudara? Tidak ada kepekaan rohani. Karena saudara menganggap yang tidak benar aja menjadi benar. Saudara sudah diyakinkan. Roh Allah yang saudara sudah berpikir, roh jahat aja saudara anggap roh yang benar. Oh. Jadi saudara bisa lihat berbahaya buat diri kita. Saya ingin kita cepat saja untuk masuk pada hal yang sering terjadi mengakibatkan Roh Kudus itu mandek bekerja dalam diri kita. Oke, saudara siap untuk menerima yang pertama tadi adalah menanti Roh Kudus. Hati-hati. Menanti Roh Kudus itu hanya berlaku sebelum Bapa menggenapi janjinya 2000 tahun yang lalu. Kau boleh menanti. Yang kedua, menanti Roh Kudus itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu dipakai menjadi dasar bagi roh jahat untuk melanjutkan, mengekang saudara, melumpuhkan saudara, membelenggu saudara, dan menggagalkan perjalanan rohani saudara. Yang ketiga ini adalah sering sekali engkau menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah bos, tuanmu. Yesus mengatakan dia adalah penolong. Saudara mengerti? Dia penolong. Dia adalah penghibur. Dia adalah apa lagi? Saudara, di antara saudara ada yang tahu? Jadi Yesus menyebutkan Roh Kudus itu adalah roh apalah? Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh yang suci. Betul atau tidak? Dia penolong. Dia penghibur. Dia bukan bos. Kadang-kala kau memakai kalimat dia memimpin, berarti dia bos. Tapi ingat, Roh Kudus tidak punya wewenang. Dengarkan saya, Roh Kudus tidak punya wewenang untuk memerintahkan tubuh kita, untuk mengendalikan jiwa kita.
termasuk di dalamnya kehendak saudara, tidak punya wewenang. Mengapa? Karena Allah berkata pada saya, itu bukan peranannya dia. Haleluya. Jadi bagaimana dong? Dengarkan saya. Boleh saya katakan pada saudara, Allah lah yang mengendalikan atau mengatur rohmu. Itu melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Saudara bisa lihat Allah yang mengatur itu. Jadi saudara bisa lihat. Lalu bagaimana cara kerja Roh Kudus? Mari kita lihat. Pelajaran kita berapa belas sesi yang lalu tentang roh, jiwa dan tubuh. Mari kita lihat. Dengarkan saya, Roh Kudus ada di dalam rohmu. Salah satu fungsi daripada rohmu adalah ada yang disebut dengan perasaan roh, intuisi. Oke? Nah, dia mempengaruhi, saya katakan mempengaruhi. Itu gaya kepemimpinan daripada Roh Kudus. Jadi dia bukan bos. Dia mempengaruhi intuisimu, perasaanmu. Agar kita mengetahui kehendak Allah. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, dengarkan saya. Jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka dia sebenarnya hanya memenuhi roh kita, roh saudara. Lalu kenapa saudara memiliki pengalaman yang akhirnya di jiwa saudara memiliki pengalaman yang luar biasa sekali. Bahkan tubuh saudara juga mengalami pengalaman yang luar biasa sekali. Oleh karena jiwa dan tubuhmu sebelum engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sudah dalam tatanan yang benar. Sehingga ketika dia luber keluar, itu adalah luber oleh karena rohmu sendiri yang bergerak, membawa semuanya, hal-hal yang luar biasa di dalam roh, lalu dibahasakan ke dalam jiwa, dan saudara merasakan senang. Lalu pikiran saudara mendapatkan pandangan-pandangan, itu yang saudara sebut, aku melihat visi. Dan akhirnya saudara bisa mengangkat tangan bersukacita. Yes, yes, yes. Ngapain orang gak baca Alkitab berkata yes, yes, yes. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus yang benar. Jadi dia mempengaruhi intuisi saudara. Dengarkan saya supaya saudara tetap terjaga. Jadi Roh Kudus tidak bisa secara langsung mengatur jiwa dan tubuh saudara. Tidak bisa secara langsung. Ini harus diperhatikan. Tidak bisa. Tapi dia penuhi roh saudara. Secara khusus dia pahami, dia pengaruhi. Itu perasaan roh saudara. Yaitu salah satu fungsi. Intuisi. Saudara mengetahui kehendak Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah. Supaya apa? Seluruh hidup, tatanan anatomi kehidupan saudara ini betul-betul tersedia cepat buat Allah. Maksudnya tersedia cepat buat rencana Allah itu tergenapi. Jadi jangan berharap saudara, dengarkan saya. Jangan berharap Roh Kudus akan berpikir melalui pikiran kita. Roh Kudus akan merasakan melalui emosi kita. Lalu dia akan mengajukan sesuatu melalui kehendak kita. Enggak akan. Bukankah minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang kebenaran itu? Tapi Roh Kudus akan menyatakan kehendaknya, kehendak Allah. Kehendak pribadinya dia, kehendak Roh Kudus. Yaitu dia bawa kehendaknya. Kehendak Roh Kudus itu adalah kehendak Allah. Dia bawa dan dia nyatakan kepada intuisi saudara. Sehingga intuisi ini berkontak kepada pikiran, kepada perasaan yang ada di jiwa. Dan dia mulai mengajukan sesuatu menurut kehendaknya. Diolah di sana. Saya mau tanya, bisa gagal nggak? Keputusannya lain. Bisa. Amin. Tapi kalau lancar,
Berarti kehendak yang di Roh Kudus, peranan di Roh Kudus itu mulai mempengaruhi jiwa dan akhirnya sampai kepada tubuh. Itu yang disebut dengan pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Jadi banyak orang percaya, menganggap bahwa mereka harus mempersembahkan pikiran mereka kepada Allah, kepada Roh Kudus. Alkitab gak pernah mengatakan demikian. Alkitab justru berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Pikiranmu yang berubah. Alami transformasi, perubahan pikiranmu. Gak bisa diganti, saudara. Jadi hati-hati mempersembahkan hidup saudara, mempersembahkan pikiran, perasaan saudara kepada Roh Kudus. Ingat, saudara akan mengalami hal supernatural. Karena apa? Karena itu memenuhi syarat buat roh jahat yang melakukannya. Saya mau beritahu pada saudara, bukan Roh Kudus yang memenuhi saudara. Tetapi yang terjadi adalah roh jahat yang berkuasa atas hidup saudara. Oke? Mari tulis sama-sama. Hukum kerja Roh Kudus dalam diri manusia. Hukum kerja Roh Kudus. Hukum kerja Roh Allah dalam diri manusia. Tulis, yang pertama adalah Allah menghendaki manusia bekerja sama dengan Dia. Bekerja sama. Bukan Allah berkuasa atas manusia. Bekerja sama. Allah menghendaki. Sudah? Tulis yang kedua. Roh Kudus, ini hukum kerja Roh Kudus ya. Oke. Roh Kudus tidak akan bekerja untuk manusia, tetapi untuk Allah. Roh Kudus tidak akan bekerja untuk manusia, tetapi untuk kepentingan Allah ataupun tujuan Allah. Perhatikan penjelasan saya supaya saudara jangan keliru. Dengarkan saya. Kenapa Roh Kudus seolah-olah saudara nampak dia bekerja untuk hidup saudara? Kenapa? Bukankah itu janji Bapa memberikannya? Engkau akan bernubuat. Enggak, semuanya itu untuk kepentingan Bapa. Karena Bapa melihat dia memiliki kepentingan untuk manusia. Jadi kepentingannya harus tercapai, harus berhasil. Itu sebabnya Roh Kudus sebenarnya bekerja dalam diri manusia, itu sebenarnya dia bekerja untuk kepentingan Bapa. Yang ketiga, orang percaya memiliki kekuatan, dengarkan saya, hukum kerjanya Roh Kudus ya. Orang percaya tetap memiliki, saya ulangi, tetap memiliki kekuatan untuk mengabaikan gerakannya Roh Kudus. Tulis, sebab Roh Kudus tidak memaksa orang percaya untuk melakukan sesuatu. Sudah? Tulis yang keberapa sekarang? 4. Roh Kudus, dengarkan saya, tidak akan secara langsung, garis bawahi, tidak akan secara langsung. Roh Kudus tidak akan secara langsung mengatur atau mengendalikan tubuh manusia. Misalnya untuk berbicara. Dengarkan saya, tidak secara langsung. Untuk mengatur tubuh manusia. Misalnya berbicara, apa yang harus digunakan mulutnya. Untuk bergerak, bagaimana saudara mengangkat kaki, pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk bekerja, misalnya menggunakan tangan saudara.
Bukan, Roh Kudus tidak secara langsung. Karena apa? Karena itu adalah kewenangan daripada kehendak saudara. Betul tidak? Mengapa Roh Kudus tidak melanggar, tidak melakukan itu? Karena Roh Kudus tidak mau melanggar kemerdekaan manusia. Sebab Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk bebas. Saudara jelas apa yang saya maksudkan? Jadi Roh Kudus tidak mengatur secara langsung. Dia hanya mempengaruhi. Dia menunjukkan kalau engkau mau melakukan sama seperti yang aku tunjukkan ini. Dia mempengaruhi. Lalu kemudian pikiranmu menangkap itu. Perasaanmu menangkap. Kehendakmu menangkap. Ya, itu bagus. Saudaralah yang melakukannya. Amin. Jelas? Hukum kerja daripada Roh Kudus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Jadi dengarkan, selain bekerja dalam roh manusia, menjadikannya ciptaan baru. Ya, selain dia bekerja dalam roh manusia, Roh Kudus tidak akan menggerakkan bagian tubuh manusia di luar. Tidak akan menggerakkan bagian tubuh manusia di luar perintah kehendak manusia. Wah, luar biasa, cara kerjanya saja sudah beda dengan roh jahat. Kalau roh jahat itu paksa. Kalau Roh Kudus apa? Tetap dia hormati, dia hargai, yang punya wewenang untuk menggerakkan tubuh manusia itu adalah apa? Kehendak. Wah, luar biasa ini. Roh Kudus ini luar biasa. Itu hukum kerjanya. Jadi, kalau saudara mulai mengalami hal-hal yang aneh, oh ini, tanganku ini digerakkan. Aha, saudara udah tahu. Roh apa yang ada pada hidup saudara. Mudah mengujinya. Jadi saudara bisa lihat nih. Bahkan dengarkan saya, kalaupun manusianya saudara menghendakinya, tetap, kalau udah sama nih, misalnya demikian. Roh Kudus menghendaki supaya saudara berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Betul tidak? Dan saudara juga udah tahu. Udah berkeinginan untuk pindah dari tempat A ke tempat B. Mengerti saudara? Ingat, Roh Kudus tidak pernah mau menggantikan kehendak saudara dengan kehendaknya. Walaupun sudah sama. Wah, luar biasa. Dia tetap nunggu sampai kehendak saudara itu yang memberi perintah kepada tubuh. Wah, kenapa? Dia jaga hukum bahwa manusia itu adalah makhluk berkehendak bebas. Yang keberapa? Yang ke-6. Ini hukum kerja Roh Kudus yang banyak saudara nggak ngerti. Oke, mau tulis yang ke-6? Yang ke-6 adalah manusia harus menjadi tuan atas dirinya sendiri. Manusia harus menjadi bos atas dirinya sendiri. Berarti termasuk roh jahat juga nggak boleh. Termasuk juga adalah roh Allah juga tidak bisa. Kenapa? Karena itulah tatanan yang semula diciptakan oleh Allah. Mengerti? Itu sebabnya pengaruh firman Tuhan hanya mengatakan, jangan kau bersandar pada kekuatanmu. Jangan kau bersandar pada pengertianmu. Betul tidak? Karena yang lebih tahu tentang kehidupan, lebih tahu jalan kehidupan adalah Allah. Ingat, itu hukum kerja Allah. Hukum kerja Roh Kudus. Jadi kalau kapanpun juga engkau mengatakan, dengarkan saya, engkau mengatakan, Roh Kudus jadilah Tuhan atas hidupku. Roh Kudus akan menjawab, aku hanya bisa kalau engkau bersedia dipimpin saja. Tapi aku gak bisa menjadi Tuhan, menjadi bos. Supaya engkau harus berpikir seperti ini, engkau harus berperasaan seperti ini, engkau harus mengangkat tanganmu seperti ini. Tidak bisa.
Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi jelas bahwa kita harus tahu bahwa itu yang tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, persoalannya Allah sering mendapati orang Kristen ini mintanya yang aneh-aneh. Dan didapati permintaannya itu ataupun passionnya, kerinduannya itu adalah karena ketidakmengertian dan salah mengerti atas firman Allah. Itu persoalannya. Sering kita berkata, Roh Kudus kendalikan aku. Fatal, saudara. Kalau yang saudara maksudkan adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu membuat engkau taat kepada Allah. Itu yang kau maksud dengan kata mengatur atau mengendalikan itu. Oke lah. Roh Kudus ngerti ini orang sulit ngucapinnya, tapi aku tahu kok maksudnya. Betul atau tidak? Tapi yang berbahaya itu menjadi keyakinan buat dirimu bahwa Roh Kudus akan melakukannya. Wah, ini yang berbahaya buat hidup saudara. Amin. Jadi kalau saudara maksudkan adalah Roh Kudus tolonglah, please, kendalikan seluruh hidupku ini. Bagaimana? Roh Kudus tolonglah. Aku kuliah di mana? Universitas A? Institut B? Atau sekolah tinggi C? Wah, Roh Kudus tolong. Yang sekolah siapa? Yang bayarin biayanya siapa? Dan kau menganggap bahwa dia adalah Tuhan atas hidupmu yang ngatur semuanya. Wow. Saudara sudah mulai masuk terjerembab kepada yang namanya kepasifan. Betul atau tidak? Wah. Pengalaman dulu bersama dengan teman-teman dulu mencari teman hidup. Wah, ini rame, saudara. Roh Kudus, kaulah yang menjadi kendali. Siapa yang kau kendaki? Tuhan, siapa yang kau kendaki supaya menjadi teman itu? Roh Kudus pimpin. Aku yakin Roh Kudus akan menolong aku untuk menemukan. Jangan panggil Roh Kudus untuk menemukan jodoh. Roh Kudus tuh bingung. Kenapa? Karena engkau menyalah tafsirkan kata penolong. Lalu yang kau mau cari apa adalah penolong lain. Bukankah istri itu penolong lain? Lalu engkau minta lagi. Yesus berkata, aku akan kirim kepadamu penolong yang lain. Betul tidak? Berarti Yesus juga penolong. Berarti ada 3 penolongmu nanti. Betul tidak? Lalu minta kepada si penolong. Itu bukan jobnya. Dia akan menolong hidupmu supaya hidupmu tetap akurat dengan Allah. Taat kepada Allah. Engkau mau pilih si Amina. Engkau mau pilih si Linda, engkau mau pilih siapa saja si Rosa, itu urusanmu. Tapi dia akan mengajari engkau melalui intuisi bagaimana engkau akurat di dalam Tuhan. Jadi engkau memilih dari 3 anak gadis ini yang sudah lahir baru ini, itu urusanmu. Jelas. Jangan bawa dia. Jangan bawa Roh Kudus ke urusan jodoh. Karena Roh Kudus bukanlah biro jodoh. Amin. Dan dengan banyak hal, saudara. Kalau saudara hidup dengan benar dengan Roh Kudus, menempatkan Roh Kudus pada hukumnya, saudara akan bisa membedakan pekerjaan roh jahat dan pekerjaan Roh Kudus. Gerakan roh jahat sedikit saja, aku udah tahu. Kenapa? Karena engkau punya kepekaan dari sikapmu, dari cara berpikirmu. Ini dasar buat roh jahat. Amin. Karena Roh Kudus di dalam roh kita, di dalam roh saudara, dia tunjukkan melalui keyakinan bahwa saudara itu milik Allah.
Jadi kalau ada roh jahat yang melekat pada hidup saudara, dia akan uraikan itu kepada pikiran saudara, beri informasi tentang kasus yang sedang terjadi menimpa hidup saudara itu dari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Jadi jangan sekali-kali engkau mematikan pekerjaan daripada rohmu sendiri. Karena Roh Kudus bekerja di sana. Jadi dengarkan saya, salah satu yang keberapa nih, poin yang keberapa? Yang ke-7. Ya, oke. Yang ke-7 adalah Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Itu tulis. Untuk menunjukkan, meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Ingat, dia tinggal dalam roh. Betul tidak? Kalau engkau diyakinkan bahwa engkau milik Allah, berarti segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah itu nggak boleh melekat pada dirimu. Ini akan memberikan kepekaan pada dirimu. Jelas. Yang ke-8, Roh Kudus dikatakan untuk bekerja sama, dia selalu memohon, meminta kerjasama. Jelas. Itu prinsip ataupun hukum kerja daripada Roh Kudus. Roh Kudus meminta kerjasama. Saudara tahu ayatnya? Di Galatia pasal 5, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Mengerti? Saudara tahu? Jelas toh? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dia meminta. Dia nggak pernah memaksa. Tapi kalau roh jahat, dia mengendalikan. Dia menghendaki kendali penuh secara langsung. Dengarkan saya, Roh Kudus meminta kerjasama itu. Ingat kesatuan kita dengan Allah itu terjadi di dalam roh. Di dalam roh saudara saja. Terjadi di dalam roh saudara. Bukan dalam tubuh, bukan dalam jiwa saudara. Harus engkau ingat. Hukum kerja Roh Kudus itu seperti itu. Kesatuan Allah itu hanya terjadi di dalam roh. Berarti apa yang terjadi dalam jiwa sehingga dia menjadi selaras dengan Allah. Apa yang terjadi pada tubuh, dia menjadi selaras perbuatannya dengan Allah. Itu adalah karena pengaruh daripada kesatuan yang Allah setelah bangun di dalam roh saudara. Dia mulai pengaruhi, dari mulai intuisi, hati nurani, terus pengaruhi sampai kepada jiwa saudara, sampai kepada tubuh saudara. Maka saudara ambil sikap, ambil tindakan. Ini yang akan aku lakukan. Dan ternyata itu selaras dengan Allah. Amin. Jadi saudara bisa lihat itu. Makanya sekarang saudara akan mudah bisa membedakan. Hari ini Allah menganugerahkan kemampuan kepada saudara. Melalui apa yang saya sampaikan ini. Adalah kekuatan, kuasa untuk membedakan roh. Dengan saudara memahami apa yang saya sampaikan kepada saudara itu, perjalanan hidup saudara tidak akan lagi terganggu. Karena saudara sekarang memiliki anugerah, karunia, kemampuan, kuasa untuk membedakan bermacam-macam roh. Cukup kita pelajari saja hukum kerja Roh Kudus. Amin. Ada nasihat saya. Makanya setiap hal, tindakan saudara, jangan secara langsung bertindak berdasarkan pikiran, emosi, dan kehendak. Kenapa? Karena kan Allah kan kesatuannya dengan kita itu di dalam roh. Tunggu, jangan andalkan itu. Haleluya. Karena Roh Kudus nanti akan memberikan pewahyuan dulu di dalam roh. Nah, bagaimana saudara menerima pengertian? Harus kerjasama dengan pikiran dulu. Jadi jangan langsung engkau bertindak berdasarkan pikiran, perasaan, atau emosi, lalu berkehendak. Amin. Saya berdoa. Saya ulangi, saya berdoa. Ketika engkau meninggalkan peranan jiwa dan tubuh, ataupun meninggalkan kekuatan jiwa dan tubuh saudara. Maksudnya bukan meninggalkan, arti kata bahwa dia bukanlah
merupakan yang pertama untuk membuat saudara bergerak, bertindak. Ketika saudara meninggalkan langkah seperti itu, lalu saudara menunggu lebih dulu daripada pekerjaan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus memiliki hukum kerja. Maka sejak saat itu engkau mulai lagi terbiasa untuk menunggu daripada apa yang dari Roh Kudus, dari rohmu, informasi lebih dulu. Kebanyakan orang dia justru mematikan lebih dahulu kepribadiannya, egonya, akunya. Dia mematikan lebih dahulu kehendaknya. Dia menonaktifkan lebih dahulu pikirannya. Sehingga apa? Rohmu terbelenggu. Apa saja yang diberikan oleh rohmu, itu kembali lagi. Kenapa? Karena pikiranmu tidak aktif. Karena engkau meniadakan pikiranmu. Padahal dia mau ketika pikiranmu klop dengan intuisi. Dengan pemikiran yang diberikan, pewahyuan yang diberikan oleh roh Allah yang ada di dalam rohmu. Maka itu akan menjadi pengertian. Dan akhirnya menjadi hikmat untuk melakukan. Amin. Saya yakin hari ini Allah anugerahkan kepada saudara. Saya berdoa pada saat ini juga bahwa alam sedang itu sebabnya kau terima saat ini kemampuan, kuasa untuk membedakan bermacam-macam roh, untuk menguji bermacam-macam roh, sehingga perjalanan hidup saudara ini akan berhasil sampai garis akhir. Saudara tidak akan tertipu karena hanya kehidupan yang berasal dari Allah, hidupnya Allah itu yang nyata berkuasa dalam hidup saudara, nyata ada termanifestasi dalam jiwa saudara, dalam tubuh saudara, dalam seantero kehidupan saudara, manusia saudara. Terimalah saat ini juga, sebab inilah yang Allah inginkan. Banyak orang sekarang dia berdoa, Tuhan berikan kepada aku kuasa untuk bisa membedakan bermacam-macam roh. Tapi saudara harus ingat, hari ini ketika engkau mendengarkan suaranya, ketika engkau mendengarkan kebenaran ini, maka pada saat itu juga Allah di dalam kebenaran firman-Nya ini bukan hanya memerdekakan engkau, tetapi memberikan kepada engkau kuasa untuk bisa membedakan bermacam-macam roh. Terimalah saat ini juga. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih kami terima saat ini juga Tuhan. Terima kasih karena hukum-hukum-Mu itu. Itulah yang membuat kami terjaga, terlindungi. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama. Amin.